Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Muslifah Nuhijayani dengan NIM 20095114040 dari kelas B, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan memaparkan topik anestesi dan premedikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu bedah umum veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Ingura Sudisma MSI. Adapun point of the topic yang akan saya paparkan terdiri dari dua topik, yaitu anestesi dan premedikasi. Untuk subtopik anestesi terdiri dari pengertian, kegunaan, jenis-jenis, mekanisme, persiapan, dan stadium anestesi. Untuk topik yang kedua, subtopiknya meliputi pengertian premedikasi, golongan premedikasi, dan pemantauan saat premedikasi. Yang pertama akan saya bahas mengenai topik anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani yaitu an yang berarti tidak dan estesis yang berarti rasa atau sensasi. Maka dapat diartikan anestesi hilangnya rasa atau sensasi atau hilangnya rasa nyeri disertai hilangnya kesadaran. Adapun tujuan dari anestesi yaitu untuk membantu dalam prosedur pembedahan. Pada umumnya, prinsip anestesi ini menghasilkan sensasi dari analgesi, sedasi, hingga relaksasi. Analgesi yang baik itu biasanya dengan menghilangkan refleks penekanan yang seimbang dan harus aman. Anestesi ini biasa juga disebut dengan pembiusan. Selanjutnya yaitu kegunaan anestesi pada hewan. Anestesi ini biasanya digunakan untuk keperluan dalam pengendalian hewan saat restrain, menghilangkan rasa sakit, membantu dalam diagnosis dan pembedahan, membantu dalam penelitian biomedis, serta mencegah kekejangan otot dan pada saat eutanasia. Untuk pengendalian restrain hewan sendiri itu tergantung dari jenis hewannya. Untuk restrain hewan itu terdiri dari dua, yaitu restrain fisik dan kimia. Restrain fisik itu dilakukan yang paling pertama, karena untuk restrain kimia itu biasanya menimbulkan kontradiksi ataupun setiap obat pasti memiliki efek samping. Adapun anestesi yang dianggap ideal itu harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syaratnya yaitu memiliki induksi yang cepat, durasi panjang, dengan pemulihan cepat serta aman. Memenuhi kriteria yaitu trias anestesia yang meliputi analgesi, sedasi, dan relaksasi. Yang ketiga, tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem vital serta harganya yang ekonomis serta penggunaannya yang praktis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anestesi. Pada ilmu farmakologi pada semester lalu telah dijelaskan bahwa anestesi itu terdiri dari 3 jenis, yaitu anestesi umum, anestesi lokal, dan anestesi regional. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit saja mengenai anestesi umum. Anestesi umum ini biasanya bekerja di tempatnya atau tempat pada saat sesuai aplikasinya. Anestesi umum digolongkan menjadi 2, yaitu amida, yaitu contohnya lidocaine, dan golongan ester, contohnya kokain. Yang kedua yaitu anestesi lokal. Anestesi lokal ini biasanya bekerja di seluruh tubuh dan digolongkan menjadi 2, yaitu golongan inhalasi seperti isofluran dan injeksi seperti ketamin. Untuk yang ketiga yaitu anestesi regional dan biasanya bekerja sesuai regio di daerah yang sudah teranestesi. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai mekanisme anestesi dan persiapan apa yang dilakukan sebelum tindakan anestesi itu dilakukan. Yang pertama, mekanisme. Anestesi ini biasanya langsung bekerja pada membran sel saraf atau pada saluran ion.
Anestesi pada otak biasanya akan menyebabkan hilangnya kesadaran. Anestesi pada spinal cord itu akan menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bergerak atau berpindah. Selanjutnya yaitu persiapan sebelum anestesi. Persiapan sebelum anestesi ini sangat-sangat penting, terutama demi kelancaran saat prosedur anestesi maupun saat prosedur pembedahan. Yang pertama itu biasanya langkah-langkah yang dilakukan hewan diadaptasikan dalam ruang operasi. Karakter masing-masing hewan itu berbeda-beda, sehingga perlu dikenalkan, diadaptasikan terlebih dahulu di dalam ruang operasi. Yang kedua yaitu klasifikasi status pasien, yaitu contohnya terdiri dari kategori 1 dan 2. Klasifikasi status pasien ini sangat penting karena sebelum melakukan proses anestesi yang berbau dengan obat-obatan dan kimia, itu diperlukan terlebih dahulu persetujuan dari pemilik hewan tersebut, apakah pemilik mengizinkan ataupun tidak. Karena proses anestesi atau proses pemberian obat itu biasanya dilakukan dengan persetujuan, karena obat selalu terdapat efek samping dalam penggunaannya. Yang ketiga, apabila hewan tersebut masuk ke kategori 3 dan 5 sampai 5 harus diperbaiki agar bisa teranestesi. Nah, kemudian apa aja sih tanda hewan tersebut sudah teranestesi dengan baik? Yang pertama yaitu dicirikan dengan kehilangnya rasa sakit. Adapun cara untuk mengetahuinya yaitu jepit telinga atau ekor. Yang kedua, hilangnya refleks. Caranya bisa dengan dilakukan pengecekan pada pupil. Yang ketiga, adanya relaksasi. Biasanya ditandai dengan cara mengecek rahang dan anggota gerak. Yang ketiga, yaitu respirasi. Pada respirasi ini dapat ditandai dengan teraturnya pernafasan dengan tipe pernafasan abdomen. Yang ketiga yaitu pulsusnya yang rendah. Selanjutnya yaitu waktu anestesi dan stadium kedalaman anestesi. Waktu anestesi itu biasanya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu waktu induksi, waktu anestesi atau durasi, dan waktu pemulihan. Waktu induksi ini biasanya dihitung atau berjalan dari awal pemberian anestesi hingga anestesi tersebut bekerja. Untuk waktu anestesi ini biasanya disebut durasi anestesi. Itu dihitung mulai dari bekerjaan anestesi hingga hewan itu mulai tersadar sedikit demi sedikit. Yang ketiga, waktu pemulihan. Waktu pemulihan ini dihitung mulai dari hewan itu tersadar sampai pulih. Selanjutnya yaitu stadium kedalaman anestesi. Ini biasanya terdapat 1 sampai 4 stadium dalam anestesi. Stadium 3 itu terdiri atas 4 plan. Stadium 3, plan 3 harus dipertahankan agar tidak membahayakan pasien serta menjaga fungsi respirasi dan sirkulasi. Topik selanjutnya yang akan saya bahas yaitu premedikasi atau pre-anestesi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu premedikasi itu apa. Premedikasi itu biasanya dilakukan dengan pemberian obat kurang lebih 1 sampai 2 jam sebelum induksi anestesi itu diberikan. Pemberian obat-obat premedikasi itu dapat dilakukan secara injeksi intramuskular, subkutan, dan intravena. Untuk tujuan premedikasi sendiri itu untuk mencegah atau mengurangi efek samping dari tindakan anestesi. Dapat dilihat pada gambar pertama itu merupakan injeksi secara intramuskular pada di bagian belakang atau pantat hewan. Yang kedua yaitu secara subkutan. Yang ketiga yaitu secara intravena di pembuluh darah. Untuk golongan obat premedikasi itu terdiri dari 5, yaitu antikolinergik, pelemas otot, agen disosiatif, narkotik, dan tranquilizer. Dapat dilihat pada layar bahwa
Golongan obat-obat premedikasi itu terdiri dari yang pertama contoh dari tranquilizer itu ada silazin, yang kedua contoh dari narkotik itu ada atropin, yang ketiga yaitu contoh dari agen disosiatif itu ada ketamin, yang keempat contoh dari pelemas otot, yang kelima yaitu contoh dari obat antikolinergik. Selanjutnya yaitu mengenai pemantauan anestesi. Nah, pemantauan anestesi ini sangat-sangat penting dalam prosedur pembedahan karena menyangkut nyawa dari pasien atau hewan tersebut. Biasanya dilakukan pemantauan anestesi ini untuk mempertahankan kedalaman anestesi dan memberikan cukup oksigen dengan bantuan alat ataupun tabung oksigen. Yang ketiga yaitu menjaga fungsi sistem respirasi dan sirkulasi dalam tubuh hewan tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini, yang pertama, anestesi itu dapat dikombinasikan dengan premedikasi. Adapun tujuannya untuk mengurangi atau mencegah adanya efek samping obat. Dan pemberian obat anestesi dan premedikasi ini harus sesuai dengan dosis. Adapun penentuan dari dosis obat hewan itu tergantung dari berat badan dan jenis hewannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun pembahasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.